Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Ramadhani dari Lokal A1 jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia melalui jalur masuknya Islam di Indonesia dengan teori yang pertama, teori Gujarat, yang dikemukakan oleh tokoh Snagrugnje bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, dan India. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Indonesia. Lalu mereka datang ke dunia Melayu atau Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Setelah itu disusul oleh orang-orang Arab pada abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Nusantara. Kemudian yang kedua, melalui teori Arab yang dikemukakan oleh tokoh Profesor Hamka, bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Dan juga bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah, abad ke-7 sampai ke-8 Masehi dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional. Sudah dimulai melalui Selat Malaka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tahrik Masehi. Kemudian yang ketiga, teori Persia yang dikemukakan oleh tokoh Harsen de Janingrat. Teori ini lebih menitik beratkan pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dianggap mempunyai persamaan dengan Persia. Yang keempat, teori Cina. Proses kedatangan Islam ke Indonesia atau khususnya di Jawa berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Selanjutnya, perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, melalui proses perdagangan. Perdagangan adalah media dakwah yang paling banyak dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia. Kekuatan ini memberikan pengaruh secara sosial maupun psikologis dengan sendirinya, memudahkan agama Islam dapat diterima karena semua jalur strategis perdagangan internasional dikuasai oleh para pedagang Muslim. Kemudian perkembangan Islam di Indonesia yang kedua adalah perkawinan. Perkawinan adalah penyebaran banyak dilakukan melalui pernikahan atau para pedagang Muslim dengan wanita Indonesia. Karena dalam Islam tidak diperbolehkan pernikahan dengan orang yang berbeda agama. Melalui pernikahan pengukuhan generasi-generasi Islam di Indonesia. Yang ketiga, pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam untuk menguatkan posisi agama Islam dengan pengajaran-pengajaran Islam. Kemudian yang keempat, tasawuf adalah mereka yang sukarela mengajar penduduk lokal tentang berbagai hal dan pemahaman penduduk. Para sufi memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur sehingga memudahkan pergaulan dan pemahaman masyarakat. Bentuk ajaran Islam yang disampaikan kepada penduduk pribumi dapat dengan mudah. Yang kelima, kesenian dan budaya. Penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat untuk menarik perhatian masyarakat seperti wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Materi selanjutnya, tantangan Islam di Indonesia. Menurut Ma'ruf Amin, bicara mengenai 3 tantangan besar umat Islam saat ini, yaitu tantangan Islam di Indonesia. Tantangan itu mulai dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menghilangkan kemiskinan dan ketimpangan, imunisasi umat dari penyebaran luas radikalisme dengan menggunakan simbol agama, tingkatan sumber daya manusia umat Islam karena umat Islam yang mayoritas Islam. Jika lemah sumber daya manusianya, jelas akan menjadi ancaman bagi persatuan bangsa dan pluralisme di Indonesia. Penyebaran radikalisme dengan menggunakan simbol-simbol agama akan mudah terjadi jika pertama, hubungan umat Islam dengan pemerintah yang buruk. Yang kedua, penyebaran radikalisme atau kanan ekstrim mudah diterima oleh komunitas masyarakat yang lemah dasar agamanya.
Eksklusif pandangan agamanya sepertinya mudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham serta karena rendahnya sumber daya manusianya. Yang ketiga, penyebaran radikalisme melalui simbol-simbol agama dapat semarak jika kesejahteraan rakyat menurun dan muncul distrust rakyat terhadap tokoh formal dan tokoh informal yang semakin menurun kredibilitas dan kapabilitasnya. Yang keempat, penyebaran radikalisme melalui simbol-simbol agama dapat semarak karena literasi sikap beragama yang benar dan koheren dengan sikap bernegara dan bermasyarakat kurang masih dilakukan di komunikasi massa dan komunikasi sosial. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.